Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurika Saputri. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat melaksanakan dan menyelesaikan praktek kebidanan secara online. Setelah menjalani 3 minggu praktek online dengan menyelesaikan berbagai kasus kebidanan, mulai dari ibu, bayi, dan KB, sekarang saya akan merefleksikan diri, mulai dari pengelolaan kasus yang dibuat ibu, anak, dan KB, kritis dalam memberikan analisis, perencanaan dan strategi pembelajaran, presentasi kasus, evaluasi diri, umpan balik teman, dan umpan balik dosen pembimbing. Pengelolaan kasus yang dibuat ibu, anak, dan KB, pengalaman yang saya dapatkan dalam pengelolaan kasus, yaitu misal pada kasus ibu riwayat obstetri buruk, untuk dapat menganalisis riwayat obstetri apa yang harus saya jadikan data fokus, saya harus berulang kali membaca judul untuk menganalisis, namun sebenarnya ada satu clue yaitu paritas. Pada paritas tersebut, ibu pernah mengalami abortus. Ibu pernah mengalami abortus berulang. Sebelumnya saya kira terserah mau masukkan riwayat obstetri buruk seperti apa. Dari sini saya sadar dalam pengelolaan sebuah kasus harus didasari dengan kesabaran dan ketelitian. Kemudian untuk kritis dalam memberikan analisis, usaha atau proses saya dalam membuat pembahasan dalam mengkritisi pengelolaan kasus, yaitu dengan mencari berbagai literatur, mulai dari skripsi, jurnal, buku yang sesuai dengan kasus yang saya dapatkan. Cukup sulit sebenarnya untuk dapat menganalisis data fokus apa saja yang masuk dalam data subjektif maupun data objektif, yaitu sesuai dengan kasus. Untuk itu harus benar-benar memahami materi kasus. Pada kasus ibu riwayat obstetri buruk misalnya, saya menggunakan pembahasan mengenai abortus karena pada riwayat paritas ibu adalah abortus berulang. Walaupun sebenarnya pada hamil ini ibu dalam kondisi hamil yang normal. Untuk mencegah adanya abortus berulang pada kehamilan kali ini, maka ibu perlu mengetahui apa saja tanda-tanda dari abortus agar ibu lebih waspada. Untuk pembahasan data fokus riwayat obstetri berulang, tidak ada yang membahas per poin. Hanya saja, kita perlu lebih kritis dalam memahami materi abortus untuk dijadikan apa saja data fokus yang harus dimasukkan dalam data subjektif maupun data objektif. Maka dari itu, pemahaman itu penting. Dan untuk perencanaan dan strategi pembelajaran dalam menyusun rencana dan strategi belajar selama praktik daring agar hasilnya optimal, yaitu dengan cara mulai membuat prioritas, menyusun jadwal kegiatan selama seminggu ke depan, dan hal-hal kecil yang harus diselesaikan setiap harinya. Secara tidak langsung, selama perkuliahan online menyadarkan bahwa saya memiliki pengelolaan waktu yang buruk, terlalu banyak waktu yang terbuang untuk bermain, khususnya smartphone. Time management yang bagus sangat penting untuk mengatasi tekanan-tekanan tanpa mengalami terlalu banyak stres. Time management yang bagus tidak berarti melakukan banyak pekerjaan, melainkan berfokus pada tugas setepatnya dan membuat perbedaan. Selain karena buruknya time management, alasan lain yang menyebabkan saya mempunyai banyak masalah adalah ketidakmampuan yang baik dalam mengatasi stres. Rangkaian permasalahan ini mengajarkan saya bahwa untuk meraih kesuksesan dibutuhkan semangat dan usaha yang kuat. Mimpi saja tidak cukup untuk mengantarkan saya
menjadi seorang bidan profesional. Semua hal ini membuat saya belajar bagaimana caranya tumbuh menjadi dewasa. Saya memperbaiki pola belajar dengan membuat pembagian waktu yang lebih spesifik, membatasi bermain smartphone, hal yang mengabaikan sementara hal yang tidak perlu, dan melakukan aksi lebih fokus pada hal yang bisa dikerjakan. Kemudian untuk presentasi kasus, persiapan saya dalam mempersiapkan presentasi kasus dalam pengelolaan kasus yaitu dengan mempersiapkan bahan yang akan digunakan yaitu PPT. Dalam PPT seringkas mungkin saya buat agar mudah dipahami. Saya masukkan data-data fokus saja yang perlu disampaikan dan pembahasan yang sekiranya menunjang dari data fokus. Untuk kendala presentasi salah satunya adalah jaringan yang buruk sehingga terkadang keluar dari forum secara otomatis atau bahkan tidak terdengar suara sehingga sulit untuk memahami materi yang disampaikan karena suara yang ditangkap kurang jelas atau tidak terdengar. Untuk evaluasi diri merupakan bagian penting dalam hidup untuk memahami dan memberi makna terhadap proses dan hasil yang terjadi akibat adanya tindakan yang kita lakukan. Hasil evaluasi diri digunakan untuk menetapkan langkah selanjutnya dalam upaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan. Saya mengakui bahwa masih banyak kelemahan atau kesalahan dalam pengelolaan kasus yang saya buat. Kurang maksimal dalam mengerjakan, dan kurang teliti dalam menganalisis kasus. Justru